Tes tes 1 2 3. Selesai kedengaran? Selesai kedengaran? Terdengar, Pak. Oke, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah Sistem Basis Data sekarang pertemuan ke-13. Oke, di pertemuan 13 ini saya akan bahas tentang bagaimana proses menambahkan data, mengedit data, dan delete data dari browser atau dari bahasa pemrograman PHP. Kalau saya lihat nggak ada yang menggunakan bahasa pemrograman lain, semuanya menggunakan PHP. Jadi di materi hari ini, kalau sebelumnya kalian bisa ngedit, update, delete dari command line, dari database, di materi ini kita akan bahas bagaimana kita merubah data, operasi data. Istilahnya create, update, delete. Kalau disingkat biasanya bisa disingkatnya dengan CRUD ya. Create itu untuk menambahkan data, insert, update. Update itu merubah, delete yang menghapus. Oke. Bentar. Ya, nanti trigger bisa di materi selanjutnya. Tapi sebelumnya, sebelum saya bahas materi tentang ini, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi-materi sebelumnya, tentang materi kita sebelumnya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya jelaskan dulu ujian akhir semesternya ya. UAS-nya mata kuliah ini. UAS-nya itu tentang apa? Akan saya jelaskan sebentar. UAS mata kuliah ini yaitu presentasi masing-masing ya. Jadi masing-masing presentasi otomatis buat video. Jadi UAS-nya itu kalian kumpulkan video dan laporan. Video, presentasi, sama laporannya. Sehingga kalian bisa nyicil dari sekarang. Videonya itu tentang apa? Presentasi tentang sistem yang dibuat. Ya. Otomatis klinik. Jadi kalian jelaskan di situ. Nah, sekarang ke pertemuan 13, insert, update, delete. Mungkin minggu depan 14 itu laporan. Ke-15, login, logout. Nah, kalau sudah semua, otomatis UAS-nya kalian sudah jadi sebuah sistem. Di implementasi kalian itu, kalian jelaskan dari desain database-nya dijelaskan primary key-nya mana, foreign key-nya mana, tipe data, dan sebagainya. Dari desain database itu nanti baru kalian jelaskan sistemnya dari login, logout, create, update, delete, terus harus ada implementasi fungsi, trigger, kita bahas, ya habis ini saya bahas lah di pertemuan hari ini, trigger sama view. Terus ada insert, update, delete, ya, trigger, view, laporan, sama sebuah terakhir login, logout. Ya. Otomatis jadi sebuah sistem gitu. Dari tugas 6 kemarin kan sudah bisa menampilkan data ya. Nah, dari tugas 6 ini kita tunjukkan di pertemuan hari ini yaitu tentang insert, update, delete. Minggu depan itu mungkin laporan
terakhir login dan logout. Jadi UAS-nya adalah sudah kalian bisa nyicil dari sekarang buat video presentasinya nanti. Jadi UAS-nya itu kalian kumpulkan laporan, dalamnya juga link video presentasinya. Bisa dari YouTube atau dari video apapun ya, taruh di mana, yang penting saya bisa buka. Sudah tergambar ya untuk UAS-nya. Untuk laporannya berarti kita pakai GitHub, Pak. Ya, laporan pakai GitHub boleh. Nanti yang dikumpulkan link GitHub-nya. Gitu. Jadi sudah tergambar ya UAS-nya. Jadi harusnya sih nggak ada alasan waktunya nggak cukup atau belum buat ya. Harusnya nggak ada alasan seperti itu. Karena sudah saya kasih tahu dari pertemuan 13 ini ya, waktunya masih panjang. Dan otomatis kan ini hubungannya sama mata kuliah pemrograman web, harusnya nggak ada masalah. Nah, di tugas 5 kemarin, masing-masing sudah bisa menampilkan data. Itu kan hanya menampilkan data saja. Kalau sudah menampilkan data, otomatis kalian buat halaman masing-masing, dokter.php sendiri. Kalau sudah dipisah, setelah itu, nah hari ini kita bahas tentang bagaimana ngisi data, update data, insert data, delete data. Seperti itu, cukup jelas ya. Termasuk habis ini nanti saya akan jelaskan tentang trigger. Oke. Saya kasih contoh kode untuk insert update delete ya. Linknya ada di sini. Nah, materinya belum saya upload, nanti habis ini saya upload. Nah, sederhananya seperti ini ya. Nanti untuk implementasi CSS-nya terserah masing-masing. Saya nggak akan menilai tampilan karena ini bukan mata kuliah desain web ya, atau mata kuliah desain interface. Mata kuliahnya basis data, yang penting ada implementasi basis datanya. Jadi nggak ada CSS-nya seperti ini nggak apa-apa. Oke, maksud insert update data delete adalah kita bisa nambahkan semuanya. Saya punya tabel ini. Ini ada tabel produk, ada nomor, nama produk, harga, quantity ya, GTY. Nah di sini kita ada aksi ubah sama hapus. Update itu ubah, delete itu hapus. Nah insert atau create itu adalah menambahkan data ya. Nah, menambahkan data otomatis kita harus punya form. Jadi kalau ada input data, istilahnya itu form. Ya. Mungkin kalau kita developer aplikasi, itu biasanya pembuatan form. Nah, form itu apa? Form itu ya button-button seperti ini. Ada apa namanya? Inputan seperti ini. Ini sesuai dengan data yang di studi kasus ya, sesuai dengan data masing-masing. Nah, oke. Saya nggak akan nilai apa namanya format formnya. Tapi format form itu idealnya emang harus ini ya. Kalau seperti ini ke samping ini nggak enak dilihat. Karena nanti ada hubungannya UI dan UX gitu, user experience. Jadi form itu ya idealnya emang turun ke bawah gitu. Jadi nama produk, harga, GTY tambah. Ini button, ini form, ini input. Saya kira itu kalian dapatkan di mata kuliah pemrograman web. Jadi nggak apa perlu saya jelaskan ya? Kira-kira perlu nggak untuk input update delete? Sudah pernah dijelaskan Pak sebelumnya di pemrograman web. Kalau sudah pernah dijelaskan di pemrograman, sehingga saya nggak perlu menjelaskan tentang ini ya, maksudnya apa, metode post gitu. Harusnya tahu ya, metode post itu untuk ngirim data. Terus actionnya itu kalau datanya mau dikirim ke file lain, kita isi filenya itu apa, add.php. Terus ini input itu yang muncul di sini ya. Ada tipenya itu teks. Nah, ini harus disesuaikan. Seumpama harga ya tipenya harus number ya, jangan tipenya teks. Kenapa? Kalau harga ini tipenya number teks, nanti ada orang yang isi harga diisi ABCD. Nah, tetap akan ini ya, di sininya berhasil. Nanti di database-nya kemungkinan error. Karena database-nya kan tipe datanya fill-nya integer ya, varchar ya. Kayak integer gitu ya. Kalau kalian fill-nya harga itu integer, terus di sini kalian tulis tipe data, tipe inputnya itu teks, terus ada orang yang ngisi ABC, akan berhasil gitu, proses insert-nya berhasil, harganya ABC. Nah itu kan mempengaruhi data keseluruhan, datanya jadi nggak valid gitu. Itu juga diperhatikan. Termasuk juga nanti kalau ada quantity number, submit, saya jelaskan sekilas saja.
Nah, kalau ada metode post dikirim, terus di add.php ini ditangkap menggunakan underscore post. Nama variabelnya apa, dimasukkan ke dalam variabel. Ya sudah, ini menjadi variabel ini kita masukkan ke query insert di database. Setelah itu kita lakukan window location, redirect menuju halaman index atau halaman yang ingin kita tampilkan. Biasanya ada alert, script alert, data produk udah ditambahkan. Ini tadi. Nah, edit. Kalau diklik edit, dia akan menuju ke form link update. Terus ada ID-nya. Nah, ID-nya ini ditangkap menggunakan get. Kalau sudah, berarti saya nggak jelaskan yang ini. Saya jelaskan, hari ini saya jelaskan trigger saja. Trigger. Nanti ketika UAS, kalian implementasikan trigger di sistem kalian. Di bagian mana itu terserah masing-masing. Yang penting ada implementasi trigger, terus kalian jelaskan di video di bagian mana triggernya. Nah, trigger itu apa? Secara bahasa sih harusnya sudah cukup jelas ya trigger. Bahasa Indonesianya apa trigger? Ada yang tahu? Trigger ada yang tahu bahasa Indonesianya? Kalau sering baca harusnya tahu ya. Ke-trigger. Biasanya ada yang sering pakai bahasa apa namanya? Terpacu ya, Pak? Terpacu. Enggak, terpacu enggak. Terpacu nanti kayaknya termotivasi. Trigger itu terpicu ya, terpacu atau sama aja ya, terpicu. Iya, pemicu. Trigger, ke trigger. Terpancing ya bisa saja sih. Ya banyak sih. Nah, secara definisi bagaimana? Trigger secara dapat didefinisikan sebagai himpunan kode. Jadi hampir mirip seperti fungsi kemarin. Yang didefinisikan secara otomatis sebagai respon. Jadi kalau fungsi itu kan, kalau kemarin fungsi ya, fungsi cetak nama ya, kalau masih ingat kan fungsi cetak nama. Itu kan untuk memanggil fungsi cetak nama, kita panggil dengan fungsi select gitu ya. Nah, kalau trigger itu sama seperti fungsi, sebuah tes atau sebuah perintah yang otomatis berjalan ketika dipicu. Nah, pemicunya itu apa? Pemicunya bisa insert, bisa update, bisa delete. Jadi sesuatu proses, suatu fungsi, atau suatu perintah yang akan dipanggil otomatis jika ada proses insert, update, delete pada sebuah tabel. Secara umum seperti itu ya. Ini kalau teori agak panjang. Jadi sesuatu yang akan memicu. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk, ya tadi, contoh paling umum itu stok barang. Jadi ada tabel stok, ada tabel output, ada tabel barang keluar. Jadi ketika tabel barang keluar itu ada insert baru, ada barang keluar pulpen keluar 5 gitu. Nah, di tabel stok ini berkurang otomatis 5. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi untuk sebuah fungsi yang akan berjalan ketika ada pemicunya itu dilaksanakan. Pemicunya bisa insert, bisa update, bisa delete. Gunanya ya tadi bisa banyak macam. Tentu dasarnya create trigger sama. Kalau kemarin fungsi ya create fungsi, kalau trigger ya create trigger. Saya langsung ke contoh saja. Trigger sering digunakan antara lain, bentar, ini ada contohnya. Melakukan update data secara otomatis jika terjadi perubahan. Contohnya dalam sistem penjualan, jika di entry barang baru, maka stok akan bertambah secara otomatis. Jadi stok itu, semuanya stok sebelumnya kosong, pulpen. Terus ada tabel, ada insert baru, pulpen 5. Stok itu otomatis bertambah. Trigger dapat digunakan untuk mengimplementasikan suatu sistem log. Nah, sistem log itu juga bisa digunakan. Setiap terjadi perubahan secara otomatis menyimpan ke tabel log. Tabel log itu ya ada login gitu. Tabel log itu ya
data. Bahasa Indonesia-nya apa ya? Lebih mudah dibahas. Log itu sesuatu yang mencatat seluruh aktivitas itu. Log. Soalnya saya pengen buat mencatat setiap kali ada delete, proses delete gitu. Jadi biar kalau terjadi kesalahan, nah yang delete terakhir ini siapa gitu. Jadi ketahuan gitu. Dicatat. Itu juga bisa menggunakan trigger. Trigger dapat digunakan untuk melakukan validasi data sebelum data tersebut disimpan. Sama seperti itu. Jadi untuk ngecek juga bisa apakah datanya itu sudah valid atau belum. Nah, kalau membuat trigger itu dengan create trigger, cara menghapusnya sama seperti menghapus tabel ya, drop trigger. Fungsi juga bisa dihapus dengan drop juga. Nah, pemicunya itu ada apa saja? Pemicunya ada insert, update, delete. Nah, insert, update, delete itu dibagi menjadi 2 event. Pemicunya itu apa? Sebelum atau before insert atau sesudah after insert. Jadi akhirnya ada 6 ya, ada 6 kondisi trigger yang bisa dipicu. Pertama insert, update, delete, dibagi lagi menjadi before atau after. Jadi yang mau disimpan itu perubahan sebelum atau sesudah. Contoh di sini contoh tabel log mahasiswa. Jadi untuk menyimpan sebuah data log di tabel mahasiswa. Di sini saya punya 2 tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel log mahasiswa. Tabel mahasiswa menyimpan data mahasiswa, tabel log mahasiswa menyimpan perubahan pada data mahasiswa. Nah, log mahasiswa ini isinya itu otomatis diisi ketika terjadi perubahan di tabel mahasiswa. Trigger itu digunakan untuk menyimpan setiap perubahan data, update, alamat mahasiswa pada tabel mahasiswa. Nah, di sini saya akan buat trigger ketika ada perubahan pada tabel mahasiswa alamat ya. Contohnya alamat, implementasinya bisa banyak hal. Di sini saya pertama buat tabel mahasiswa dulu. Create table sama mahasiswa. Name, integer, nama, varchar, alamat, varchar, primary key. Primary key-nya name. Setelah berhasil dibuat, kita masukkan datanya, insert itu mahasiswa, Filius, name, nama, alamat. Ada itu sayur apakah beli nugget kah beli. Nah, selanjutnya kita pengen membuat log trigger, sebuah log mahasiswa yang menyimpan ketika terjadi perubahan alamat di tabel mahasiswa ini. Cara membuatnya adalah, ini kita buat tabel log mahasiswanya dulu. ID log, nah di sini auto increment otomatis, satunya adalah diisi otomatis. Name, alamat lama, alamat baru, waktu. Jadi tabel log itu menyimpan ID-nya atau name, terus alamat lama sebelumnya apa, alamat baru setelah perubahan apa. Dan ini akan diisi otomatis setiap terjadi ada perubahan di tabel alamat pada tabel mahasiswa. Seperti itu. Nah, buat triggernya bagaimana? Pertama kita menggunakan delimiter dulu. Di pertemuan minggu kemarin sudah saya jelaskan, delimiter itu untuk ngasih tahu perubahan pada sistem bahwa akhir sebuah query itu adalah dolar-dolar ya. Supaya nanti ketika di dalam sebuah trigger atau fungsi ini ada titik koma, dia tidak langsung dieksekusi. Nah, N-nya setelah itu dolar-dolar, kita kembalikan delimiternya ke titik koma lagi. Kalau nggak gitu nanti nggak berubah. Nah, delimiter, dolar-dolar, create trigger, ini nama triggernya, terserah ini variabel ya, terserah kita mau buat seperti apa. Nah, event-nya apa? Event-nya ini before update, yaitu berarti sebelum terjadi query update pada tabel mahasiswa. Event-nya before update, on pada tabel mahasiswa for each row, begin. Nah, insert into log mahasiswa. Ini proses ngisi datanya di tabel log.
set name sama dengan alt.name. Ini alt artinya ngambil dari tabel mahasiswa, field name. Alamat lama sama dengan alt alamat, alamat baru sama dengan new alamat. Waktu now, ini ngambil waktu pakai fungsi now. N. Oke. Harusnya cukup jelas ya. Jadi trigger ini akan otomatis berjalan ketika ada proses update pada tabel mahasiswa. Triggernya untuk apa? Menyimpan alamat ya. Menyimpan alamat lama, menyimpan ke dan alamat baru. Nah, seharusnya secara umum hampir mirip seperti fungsi yang minggu kemarin saya jelaskan. Perbedaannya, kalau fungsi itu kan baru berjalan ketika dipanggil, select, cetak nama seperti kemarin. Kalau ini nggak perlu dipanggil, otomatis berjalan ketika terjadi event yang akan dilaksanakan, event yang sudah dideklarasikan di sini. Tentunya before update pen mahasiswa. Kalau ini dijalankan, terus trigger itu berhasil terbuat. Nah, ketika kita melakukan proses update pada tabel mahasiswa, contohnya saya update mahasiswa, set alamat Surabaya, where name 21402, di sini. Ini adalah name, nama, alamat Surabaya yang sudah dilakukan perubahan. Ini tabel lognya otomatis akan terisi. Karena triggernya adalah mengisi, triggernya kan bisa ngisi, bisa update, bisa query lain-lain. Isinya otomatis akan ini. Kalian bisa praktekkan sendiri. Saya nggak akan ada tugas-tugasnya, nanti saya jadiin satu di Project Wise. ID log. Ini karena otomatis ngisi, kenapa? Karena tadi auto increment. Makanya di sini nggak perlu ada ID log primary key-nya. Kenapa? Karena ketika saya membuat tabel log mahasiswa, di sini primary key-nya adalah ID log ini, saya tambahkan auto increment. Jadi ketika insert, ini nggak perlu diisi. Isi otomatis ya, 1, 2, 3. Terus name. Name ini ngambil dari alt name, gitu. Masukkan name, alamat lama, alamat lamanya otomatis ini Bandung. Setelah tidak terjadi perubahan atau kita melakukan query update, alamat barunya Surabaya. Waktunya sekian. Nah, ini contoh implementasi trigger. Oke, sampai sini cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup kayaknya, Pak. Cukup ya. Biasanya saya setelah mata kuliah ini kan saya perintahkan untuk praktek ya, saya kasih tugas. Tapi karena ini akhir-akhir mata kuliah, jadi saya kumpulkan nanti di Project Wise-nya. Jadi Project Wise-nya nanti silakan tambahkan trigger di tabel kalian, di studi kasus klinik masing-masing kalian ya. Terserah untuk implementasinya triggernya di mana. Nanti kalian jelaskan di video sama di laporannya, kalian tunjukkan query triggernya apa, ketika di info trigger itu dilaksanakan berjalan atau enggak, ya kalian jelaskan di video sama di laporan. Jadi WAS-nya seperti itu, menampilkan data, insert, update, delete, ada trigger, ada fungsi. Fungsi sih saya kira cukup mudah ya. Fungsi ini aja yang menampilkan total pasien gitu kan, select num itu kan, select sum, itu gunakan fungsi juga bisa. Fungsi udah, insert, update, delete, database, menampilkan data, trigger, nah minggu depan view mungkin ya. Seperti itu. Jadi silakan didetail tugas project wise-nya dari sekarang. Itu saja materi kita hari ini, nggak banyak, pelan-pelan. Yang penting adalah setelah mata kuliah ini selesai, masing-masing udah punya project, punya portofolio. Jadi punya sistem yang pernah dibuat. Jadi kalau bisa sih buat sebagus mungkin gitu ya.
Walaupun Maaf, yang di record itu semua tabel. gimana? Nanya Pak? Ini Pak, semua kan di database-nya ada 6 tabel, itu di record semua before after code-nya. Di record maksudnya di triggernya. Oh, insert update delete-nya. Insert update delete-nya Iya Pak, betul Pak. ya otomatis. Bentar. Saya jelaskan dulu yang saya kembali buka dulu yang kemarin punya Mufri. Saya belum bahas tentang modul transaksi. Kemarin kita ada 6 tabel ya, pasien, obat, dokter, resep. Nah, kalau untuk yang pasien sama obat, ini cukup seperti ini, cukup jelas ya, pasien, obat, dokter. Nah, untuk berobat, ini sebenarnya masuk ke modul transaksi ya. Jadi di sini itu harusnya, di sini insertnya itu tinggal apa namanya, ngisi-ngisi saja. Jadi di sini yang sudah ada, di sini itu nanti nama pasien, nama dokter, hasil diagnosa, dari hasil join tabel. Ngerti maksudnya ya? Terus atasnya itu hanya proses transaksi, masukkan nama pasiennya itu ngambil dari drop down dari database pasien. Terus nama dokternya, saya kasih contoh yang sawit. Tidak ada. Modul transaksi itu maksudnya seperti ini. Saya hapus dulu. Kalau ini kan sawit ya, ada data petani, ada data sawit. Kalau dokter kan ada data dokter, pasien, ada 3, sama obat. Nah, transaksi itu seperti ini nanti. Pilih dokternya, jadi ada proses inputnya. Pilih dokter, atau pilih pasien. Nah, pilih pasien itu jangan kosong, pilih pasien itu di proses transaksi itu otomatis ngambil dari database di tabel pasien. Namanya drop down dinamis. Ini drop down tapi dinamis dari database. Mungkin saya jelaskan di minggu depan. Terus ini dokternya, terus ini obatnya, tapi ya maksudnya. Di sini kan berobat. Paham ya? Berobat ini proses inputannya. Jadi nanti di sini atasnya itu ada pilih pasien, ngambil dari pasien, pilih dokter, ngambil dari dokter, pilih obat, terus hasil diagnosa. Lalu bawahnya itu seperti ini, tapi join dari tabel. Kalau ini kan enggak, tanggal berobat, keluhan pasien, hasil diagnosa. Nah, ini yang muncul itu harusnya nama dokter, bukan ID dokter. Caranya menggunakan join. Yang muncul di sini adalah nama pasien. Dari nama pasien, nama dokter, ini tanggalnya nanti digeser di paling sini, paling kiri. Keluhan, hasil diagnosa, penata laksana. Jadi itu namanya modul transaksi ya. Jadi ada modul master biasanya master data. Kalau di data klinik ini ya, data master pasien, data master obat, sama data master dokter. Ini adalah proses input berobat. Nah, resep juga sama. Nama ID resep, ini ID berobat. Nah, ini dari ID berobat ini harusnya bisa ngambil data pasien, nama pasien. Di berobat itu ngambil di sini. Nah, resep ini bisa menampilkan nama pasien sama nama obatnya. Di berobat ini nggak bisa, nggak ada. Nah, user ini hanya untuk proses username, password, login. Itu jelas ya. Jadi proses insert update delete-nya itu hanya di pasien, obat, sama dokter. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak izin bertanya Pak. Iya.
terkait untuk UAS, untuk laporan tuh ada formatnya atau bagaimana ya Pak? Nggak ada sih. Formatnya seperti apa maksud Pak? Ke kreativitas masing-masing. Oh iya, baik Biar Pak, terima kasih. ya biar kalian ini kreatif, nggak harus ada aturan format, harus seperti ini. Yang sebelum-sebelumnya kan nggak pernah saya koreksi masalah format. Biasanya yang saya koreksi, saya evaluasi kan kalau ada perintah yang spesifik sudah saya sebutkan perintahnya seperti apa, tapi nggak dilaksanakan. Seperti itu. Saya kasih contoh lagi sistem. Nah, ini filter. Ini barang. Nah, gambaran umumnya seperti ini. Ada data master, ada transaksi, terus laporan. Memang secara umum seperti itu. Aplikasi apapun, modulnya memang seperti itu. Ada 3 modul ya. Modul data master. Data master itu ya data-data barang, ada tabel-tabel master. Gitu. Terus habis itu baru transaksi. Nah, transaksi itu biasanya error. Proses input data. Terus yang terakhir laporan. Laporan biasanya cetak Excel atau cetak PDF. Ini saya bahas minggu depan. Nah, laporan. Ini nggak ada cetaknya. Nanti saya tambahkan. Laporan seperti ini ya. Baru nanti bisa dicetak dalam bentuk PDF atau cetak dalam bentuk Excel. Dan itu yang terakhir baru tentang login dan logout. Otomatis sistem itu kan harus ada proses login logoutnya ya. Nggak mungkin tiba-tiba langsung ke halaman dashboard. Nah, proses login dan logout itu dibuat terakhir ya. Kalau kita buat langsung login dan logout, nah ketika kita pengen ngedit atau melihat hasil, kita harus login terlebih dahulu. Itu akan kelamaan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup sepertinya Pak. Cukup ya. Jadi udah disiapkan dari sekarang tentang UAS-nya dan harusnya nggak ada masalah ya. Ini mungkin minggu depan saya bahas. Ini proses transaksi, laporan, ada ekspor Excel sama cetak PDF. Sintaknya cuma 2 baris, import Excel. Print cetak PDF juga sintaknya cuma 1 baris, print. Terus terakhir ini proses login. Nanti kita bahas tentang session, bahas tentang fungsi hash sama enkripsi, ada MD5, base64, encode, decode, baru login logout. Apakah cukup sampai di situ? Masih banyak ya yang harus dibahas. Kalau membuat sebuah aplikasi atau sistem, nanti login logout, ada forgot password, ada login, ada notifikasi OTP lewat SMS atau WA, reset password lewat email, itu banyak yang harus dibahas. Kalian harus belajar sendiri ya, maksudnya nggak cukup materi kita juga, saya juga tinggal 2 minggu lagi. Sisanya kalian bisa kembangkan sendiri. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.